mengucap syukur atas kehadiran dari ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, remaja, bahkan adik di sekolah minggu yang boleh berkumpul di tempat ini untuk kita boleh merayakan sukacita Natal dalam ibadah pranatal Jemaat Golok 6 pada keluarga Aba A Bendong. Di dalamnya juga ada keluarga Aba Ambuago yang mewakili keluarga tuan rumah yang berada di tempat ini. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Terima kasih atas kehadiran juga kepada Ibu Pendeta Welvi Kawenian Paila yang boleh bersedia untuk memimpin di dalam ibadah pranatal Jemaat Golok 6 pada malam hari ini. Dan saat ini kami ucap syukur untuk semuanya itu. Dan sebelum kita akan memulaikan ibadah kita yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Welvi Kawenian Paila STH, kita angkat pujian berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia berakibat segala pergumulan diganti kedamaian yang besar. Saat ini kita akan beribadah yang akan dituntun oleh Ibu Pendeta Welvi Kawenian Paila, Sarjana Teologi. Kepada Ibu Pendeta dipersilahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom bagi kita sekalian. Marilah kita memulaikan ibadah Natal Yesus Kristus Kolong 6 Jemaat Karmel Batu Kota ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Mari siapkan hati dan pikiran kita agar terarah kepadanya, sehingga kita menikmati segala berkat yang disediakannya, teristimewa pembaharuan hidup untuk menyambut kedatangannya. Kita berdiri dan kita menyanyi bersama-sama song-song bagaimana. Engkau terang buana, Ibadah perayaan Natal Yesus Kristus Kolok 6 Jemaat Bukit Karmel Batu Kota.
ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus Putra Tunggalnya, serta Roh Kudus yang terus menyertai gerejanya. Amin. Silakan duduk. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan menyusahkan hati-Mu. Kami melanggar hukum yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami. Kami mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus, mengucapkan perkataan tidak benar, gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat, tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan, tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan dan kebencian. Tidak hidup menurut contoh dan teladan Yesus, tidak mensyukuri penderitaan dan pengorbanan. Kami memiliki bakat dan tabiat melakukan yang jahat, menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu mendekat kepada yang jahat. Kami sering khawatir dalam hidup ini tentang keluarga, pekerjaan, keamanan, kebutuhan hidup, dan masa depan. Kami meragukan kekuatan dan kuasa Tuhan. Kami takut mempertaruhkan kepercayaan diri dan hidup kami di tangan Tuhan. Kami sebagai orang lain itu menolak terhadap Engkau, mengeraskan hati, menentukan jalan sendiri, tidak mau diperintah oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu, karena kami sangat menderita oleh dosa dan kejahatan kami. Hati dan jiwa kami selalu gelisah, menyimpan rasa bersalah. Kami hidup dalam ketakutan karena tidak benar. Kami merasa lelah dan tegang karena tidak jujur. Kami tidak bahagia sebab kami tidak mengasihi. Kami selalu merasa miskin sebab kami tidak mau memberi. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami orang-orang yang telah Kau tebus ini. Ajarlah kami bersyukur kepadamu. Sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan yang kami alami akibat dosa kami. Tidaklah dalam hati kami agar kami kembali bergembira dan bergembira melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengampunan kami ya Tuhan. Bangunkanlah hati, jiwa, dan tekad kami untuk meninggalkan segala perbuatan yang jahat dan mampukan kami menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau
mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengharapan akan hadirnya juru selamat yang mengerjakan karya selamat bagi dunia dan manusia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Inilah beritanya. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Sebagai tanda kesediaan kita menyambut Yesus Kristus yang sudah dan akan datang kembali, kita wujudkan dalam penyalaan lilin. Lampu dipadamkan. Ini akan menerangi kita
Dan untuk itu disilakan kepada pelayan khusus kolam renang memasang lilinnya dan lilin anfer, kemudian nyalanya diteruskan kepada Bapak Ibu, pada saat perayaan Natal, perang Natal di Kolom 6 Jemaat Bukit Karmel Gemim Batu Kota, ada angin yang bertiup sangat kencang sehingga lilin-lilin yang dinyalakan berulang kali mati padam. Sejak pagi ada hujan badai, angin yang sangat kencang, dan puji Tuhan saat ibadah berlangsung Tuhan mendengar doa kami sehingga tidak ada hujan, angin tidak seperti pagi hingga sore bertiup sangat kencang, ada badai. Tuhan memberi kesempatan kami beribadah dengan penuh sukacita. Terpujilah nama Tuhan yang ajaib, Raja damai, Tuhan yang memberi keadilan, dimuliakanlah namanya. Amin. Dari kitab Maleaki. Dan dalam peribadatan saat ini kita membaca Maleaki pasal 4 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Maleaki pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 dengan judul Hari Tuhan. Begini firman-Nya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Itu bagian Alkitab yang hendak direnungkan dalam ibadah malam hari ini. Shalom. Damai di hati. Sungguh sukacita yang luar biasa boleh teralami malam hari ini. Jemaat Kolom 6 dalam perkenanan Tuhan boleh merayakan ibadah sambut Natal di tahun 2021. Dan kalau saya melihat kehadiran hadir semua setelah ini kan untuk penatua jamaah, atau masih ada yang belum hadir? Ada 1-2 keluarga, tapi ada wakil-wakilnya nanti. Tentu orang bisa bayangkan kan kalau tiap ibadah kolom pembagian itu banyak kan.
Mudah-mudahan, amin. Karena DPP Nato di sama mesti siap jadi bikin tenda tiap minggu. Karena yang salah itu kan ditambah besar bagian itu, mesti siap. Dan luar biasa kegembiraan kita untuk beribadah malam hari ini bukan karena menjadi suatu tradisi. Kalau so Desember begini biasa orang mesti bikin ibadah kontra. Tetapi bagaimana kita memaknai sebenarnya yang utama di perayaan minggu-minggu Advent ini adalah bukan hanya sekedar orang mempersiapkan diri untuk bagaimana orang merayakan Natal Yesus Kristus, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu di sepanjang minggu Advent yang kedua kita peringati, orang semua baca dan renung-renungkan dari kitab Maleakhi pasal 4 ini yang berisi nubuat tentang hari Tuhan. Nubuat Maleakhi ini disampaikan kepada umat Israel setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel. Dan dari firman ini kita belajar bahwa meskipun umat Israel mereka telah dibebaskan, mereka telah dipulihkan, ternyata masih ada umat Tuhan, bahkan juga para imam yang berlaku tidak baik, yang melanggar aturan atau perintah Tuhan, yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu sangat nyata kalau kita baca mulai dari pasal 1 kitab Maleakhi ini. Antara lain mau menggambarkan bahwa kehidupan umat Tuhan pada waktu itu ada yang hidup acuh tak acuh, ada yang malas untuk beribadah, ataupun ketika beribadah itu tidak sungguh-sungguh. Yang penting dia sostor muka, yang penting hadir, sudah cuma itu. Bahkan para imam juga yang seharusnya jadi contoh, jadi teladan, justru juga mereka melakukan suatu hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kalau orang baca mulai pasal 1 dikatakan mereka mempersembahkan korban binatang yang bercacat. Ada yang kasih binatang yang buta, ada yang timpang, dan lain sebagainya. Bukan cuma itu, mereka juga ada yang hidup dalam perkawinan campur dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, hidup dalam perceraian. Dan ada begitu banyak lagi yang lain yang kita bisa baca dari kitab Maleakhi ini, yang semuanya ini tentunya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu nubuat Maleakhi ini disampaikan untuk menegur umat Israel yang saat itu memang kehidupan mereka, tingkah laku mereka, sikap mereka itu sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Itulah sebabnya Nabi Maleakhi memperingatkan akan segera datang hari Tuhan. Sebagaimana itu di pasal 4 bacaan kita. Hari Tuhan di sini tentunya dipahami sebagai hari terakhir kehidupan manusia, yakni hari kiamat, atau juga sebagai hari penyelamatan dari Tuhan, tapi juga hari kematian seseorang. Karena itu dalam bacaan ini menggambarkan bagaimana hari Tuhan itu datang menyala seperti perapian, sehingga dikatakan semua orang yang hidup gegabah. Gegabah itu artinya yang arogan, yang sombong, yang congkak. Dan dikatakan semua orang fasik, yaitu orang yang melakukan kejahatan. Dikatakan mereka yang hidup melawan kehendak Tuhan akan
terbakar seperti jerami, sehingga digambarkan akar dan batang pun habis. Semua hangus, tidak ada sisa. Ini sebenarnya menggambarkan betapa dahsyatnya, betapa mengerikan, betapa menakutkan hari Tuhan. Tetapi disampaikan di sini, hal ini akan berlaku bagi mereka yang tidak hidup takut akan Tuhan, bagi mereka yang tidak setia dan taat kepada Tuhan. Maka hari Tuhan itu digambarkan sangat menakutkan dan mengerikan. Namun bagi mereka yang hidup takut Tuhan, yang setia dan taat kepada Tuhan, hari Tuhan itu bukanlah hari yang menakutkan, tetapi hari yang menakjubkan. Bukan hari yang menduka citakan, tetapi hari yang mensuka citakan. Bukan hari yang akan mengalami penghukuman kekal, tetapi hari akan menikmati kebahagiaan yang kekal. Dan itulah yang membedakan di sini. Hari Tuhan yang akan dialami bagi mereka yang takut akan Tuhan, dan bagi mereka yang tidak hidup takut akan Tuhan digambarkan seperti seorang yang gegabah atau orang fasik. Namun Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Nabi Maleakhi masih memberikan suatu angin segar kepada jemaat atau umat Israel pada waktu itu. Untuk apa dikatakan? Untuk bertobat. Jika umat melakukan kehendak Tuhan, jika umat kembali taat setia kepadanya, pasti dikatakan mereka akan diselamatkan. Sehingga hari Tuhan itu menjadi hari yang membawa kegirangan. Karena bagi orang yang hidup takut akan Tuhan, mereka bukan hanya menikmati pengampunan dan keselamatan dari Tuhan, tetapi dikatakan mereka akan menikmati datangnya Sang Surya kebenaran yang akan menyembuhkan, yang akan memulihkan, bahkan juga yang akan membawa sorak-sorai. Dan ini suatu hal yang luar biasa, bahwa Sang Surya kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah mahkota kehidupan kekal yang pasti akan dinikmati oleh orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Sang Surya kebenaran di sini adalah merupakan jaminan dan kepastian hidup bagi orang yang beriman, bagi orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan Sang Surya kebenaran di sini adalah menunjuk kepada Sang Mesias, Raja di atas segala derajat, Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan. Dan sebagai orang percaya, tentunya orang juga yakin bahwa jaminan datangnya Sang Surya kebenaran itu adalah sesuatu yang pasti dan sudah datang. Dan ini membuat sesuatu yang penuh sukacita bagi kita. Dia yang telah datang 2000 tahun yang lalu, kelahirannya, pengorbanannya di atas kayu salib, kebangkitannya itu merupakan suatu kemenangan yang tak dapat diukur. Jadi sekarang orang bukan lagi menantikan bayi Yesus yang lahir, karena dia sudah lahir, dia sudah berpengalaman dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan itulah yang kita simbolkan lewat perayaan minggu-minggu Advent, yang di dalamnya tentunya orang juga sementara dalam sukacita merayakan, menyambut kelahiran Yesus Kristus. Karena itu jemaat, kalau kita belajar firman Tuhan, maka mau mengajak kepada kita, sebagaimana umat Israel pada waktu diingatkan melalui Nabi Maleakhi lewat nubuat yang disampaikan, untuk bagaimana mereka hidup taat, takut akan Tuhan, dan untuk bagaimana mereka tidak menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan ketika mereka dibebaskan dari pembuangan di Babel. Maka tentunya juga kepada kita umat Tuhan saat ini,
Untuk bagaimana juga di perayaan Minggu Advent ini yang utama, bagaimana juga kita terajak untuk melakukan evaluasi diri. Orang lihat dalam trompet kehidupan masing-masing saat ini. Apakah orang telah hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah orang telah hidup setia dan takut akan Tuhan? Apakah orang betul-betul mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ini tentu yang sangat penting ketika kita ada dalam perayaan seperti malam hari ini. Bukan yang penting orang berpikir bagaimana untuk mempersiapkan hari Natal. Walaupun kalau mau bilang jang basania tentunya tidak mungkin kan. Kalau jual orang pimantos kan. Waduh, tu mantos bebasar mau tanpa parkir marnya nggak ada. Sampai di atas beberapa lantai ke sana full. Marbiar juga kalau banyak orang beli baju baru berarti banyak orang mau masuk gereja. Kang, kalau banyak ada beli baju baru paling mau masuk gereja. Mar coba juga beli baju baru, paling mau masuk gereja. Walaupun sebenarnya bukan itu yang utama ketika ada dalam perayaan Minggu Advent seperti ini, sebagaimana firman Tuhan. Belum ada kata terlambat bagi kita untuk memperbaharui kehidupan kita. Pola pikir kita, tutur kata kita, sikap kita, tindakan perbuatan kita, belum ada kata terlambat. Itu artinya bahwa Tuhan masih kasih kesempatan orang semua. Kapan hari Tuhan itu datang dalam proses kehidupan? Orang yang tahu. Dan inilah kesempatan di perayaan Minggu Advent seperti ini untuk bagaimana semakin orang evaluasi diri, supaya sama dengan janji nubuat yang disampaikan bahwa ketika orang setia pasti hari Tuhan itu bukan menakutkan bagi kita, tapi mensukacitakan. Ketika Tuhan datang, dia mendapati orang setia, orang taat. Tetapi ketika orang melakukan kejahatan, maka hari Tuhan itu pasti satu yang menakutkan, mengerikan. Bahkan dikatakan seperti perapian yang menyala, yang akan membakar, yang ada sisa. Jadi marilah jemaat kolong 6 dalam perayaan malam hari ini saya melihat luar biasa, mulai anak sekolah minggu sampai orang tua sampai lansia ada sukacita luar biasa. Walaupun memang mungkin ada yang berpikir begini, oh Tuhan, tanggal 7 Desember ini baru kamu ada tanda-tanda heran. Oh Tuhan, ternyata lama mau hari Natal bagaimana Tadi diungkapkan dalam pengakuan dosa. Bapak-bapak bagaimana pengeluhan kalau di Desember? Apalagi kalau ibu-ibu semua mengeluh. Lupa Bapak Ang misalnya. Ibu Bisia bilang begini, Ang, kapan mau beli baju kita? Kenapa tuh anak-anak semua nangis, belum beli sepatu baru, belum beli baju baru? Itu baru anak-anak, belum lagi tuh ibu. Kita mau coba cetle tapi rambut, kita mau bas muting, kita mau dari pedi, kita mau beli baju, kita mau beli sepatu. Tuh pegang sekali kita dari yang di sana, ada diskon kayak 70%. Itu tuh orang Jawa pikir ini Natal. Walaupun bilang anak pasalnya tidak mungkin pasti. Orang biar cuma baju 100 sepatu, kalau masih boleh pakai bersyukur. Malah kalau memang katung semua tak cabu ya lebih baik untuk beli lompang kan. Tapi memang situasi seperti ini, orang berpikir juga sekarang ini pandemi ini, orang semua dalam keadaan yang memang sulit toh. Orang saja yang punya toko sampai dia tutup toko karena mau bagaimana ya. Jadi situasi yang aneh ini sebenarnya mau mengajak supaya mari orang semakin hidup dekat dan mendekat kepada Tuhan. Jangan terlalu banyak mengeluh. Yang kasihan nih bapak-bapak biasa normal di darah kaget apa itu 160, 170 karena tuh ibu-ibu pagi tuh bukan bilang shalom, orang udah bilang kok kapan mau belanja? Belum ada baju, belum ada cookies, belum ada sebagainya. Tapi kalau di kolom anak ibu-ibu nak jangan mengeluh. Kan bapak-bapak tak toh? Ibu-ibu enjoy. Nah paling ya di muka saat ini tuh ibu-ibu ada senyum-senyum semua. Tapi yang tak paling murung-murung tuh bapak-bapak. Karena berpikir, aduh tanggal 7 belum cair. Aduh bagaimana ini?
Jadi ini Desember bukan membawa sukacita lain kali banyak beban. Ada trek bapak bilang begini, cepat kok di Desember, ini pasti masih 2 bulan baru Desember. Ya apa? Belum terkumpul nih, belum ada kerja, belum ada begini. Tapi marilah Bapak Ibu sekalian, tolong syukuri untuk kehidupan yang Tuhan dah kasih sampai saat ini. Walaupun pandemi, orang semua merasakan melewati, tapi luar biasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, Sang Surya kebenaran itu selalu menyapa kehidupan kita. Untuk bagaimana kita semakin sadar diri bahwa kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu berarti menjadikan kita untuk bagaimana memaknai hidup. Itu yang berarti yang harus orang lakukan. Kalaupun ada kebutuhan yang memang tolong jadi pikiran, jadi beban, datang ke Tuhan, minta kekuatan ke Tuhan. Yang kali itu orang yang tak sangka, ada juga tutup tetangga, karena ada orang dari Bedo datang bawa akang beras, puji Tuhan. Padahal semua pikir mau makan apa besok. Tapi ada juga saudara mungkin datang bawa kasih akang mentega, kasih akang gula, puji Tuhan. Atau ada juga anak-anak mama ani, bapak ani, bapak dapat kasih akang ampau, puji Tuhan. Yang semua itu lingkari di luar perangkat pikiran. Tapi Tuhan punya banyak cara. Sehingga yang kau lakukan berseru, berserah ke Tuhan. Nah usah terlalu banyak berpikir terlalu susah, supaya di Natal ini orang ada sukacita, orang boleh saling berjumpa, karena memang juga PPKM orang yang boleh saling baku pasmu. Yang penting orang saling mendoakan, orang saling menopang dalam segala situasi susah atau senang, orang sama-sama jalani kehidupan kolom 6 sampai boleh bikin semua saat ini. Kalau nyana ada kebersamaan, tentunya nak mau jadi. Sehingga kolom 6 ini terus jadi berkat, jadi contoh, jadi teladan dengan nuansa merah hijau luar biasa. Ibu Penatua, Ibu Syamas kerja ekstra karena terakhir tadi bilang. Artinya boleh tiba di penghujung tahun 2021 dalam tanggung jawab selamat sejahtera. Amin, puji Tuhan. Dan akan dilanjutkan oleh kedua bapak kita yang luar biasa juga semangatnya untuk membangun kehidupan jemaat kolom 6, supaya jemaat kolom 6 tetap terus bertumbuh dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau takut akan Tuhan, yakin peroleh kehidupan, tidak ada ketakutan. Begitu juga anak-anak remaja pemuda, kalau takut akan Tuhan pasti dengar-dengaran orang tua. Kalau takut akan Tuhan pasti tidak mudah tergoda dengan berbagai godaan dunia yang ada. Begitu juga anak-anak. Kalau takut akan Tuhan pasti bersyukur. Kalau mama cuma beli baju satu, bersyukur. Yang tidak harus mengeluh. Yang pasti orang semua ada sukacita, hingga firman ini menjadi kekuatan iman buat kita untuk tetap menjalani hidup penuh syukur, bagaimana yang sudah juga ditunjukkan, dinyatakan oleh keluarga Abah Pendong, sekalipun mereka ada di jauh sana di Serui, tapi juga mereka boleh berbagi kasih, membawa berkat bagi kolom 6, sehingga boleh tercipta luar biasa sukacita bagi keluarga Abah Pendong, bahkan semua yang sudah boleh hadir dalam ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan Hallelujah.
Pergilah, hiduplah dalam terang Kristus. Sambutlah kelahiran dan kedatangannya dengan hidup yang dibaharui. Jadilah umat yang dapat diteladani dan kabarkanlah keselamatan daripadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seutuhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Iya, baru kelar. Pulang dengan Bapak kali Omenda. Demikian yang kami dilaksanakan sesuai berikan. Ada di mana? Buka story. Buka cuma tujuh. Ada foto. Ini kakak ada sambutan ya. Salam Natal Yesus Kristus, Sang Immanuel yang datang bagi kita semua yang sementara Tuhan rayakan di perayaan Minggu Advent sampai memasuki 25 Desember yang dimana kita kenal dengan Hari Besar Orang Tua Dulu Bilang. Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, pada Semas kolam renang UTK yang ada, calon darsul, diaken dan bela tua, dan semua anggota jemaat, teman sekerja Persus, para pendeta yang hadir, anak-anak, remaja, pemuda yang diberkati Tuhan Yesus. Pada Natal pada malam ini merupakan Natal secara khusus bagi teman-teman sekerja, perayaan khusus mengakhiri periode perayaan 2018-2021. Kasih kita Kementua Helvi dan Yeni yang akan mengakhiri, akan diteruskan oleh kedua teman saudara kita kalau diagenkan dalam Kementua. Kita diantar dengan perenungan untuk minggu ini mengingatkan kita semua bahwa alangkah berarti hidup ini kalau kita sungguh-sungguh berhidup bersama dengan Tuhan dan menjadikan hidup ini Dia adalah sang surya terang ilahi yang telah menerangi kita semua, dan untuk itu mari orang menjauhkan dari segala kefasikan dan menjadikan diri kita adalah orang yang dibenarkan oleh Yesus Kristus, sehingga Natal yang kita rayakan di setiap tahun memiliki arti dan makna tersendiri yang di dalamnya tentu bukan hanya sekedar perayaan dalam rangka memuaskan jasmani, tapi perayaan itu dalam rangka memuaskan rohani kita. Dan itu juga disinggung dalam khotbah tadi. Untuk itu mari kita semua di akhir tahun ini dan memasuki tahun 2022 kita lebih semangat untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kita, bersekutu, bersaksi dan melayani. Dan memang kita harus tahu bersama bahwa sementara kita masih dalam kondisi pandemi COVID, tapi satu hal yang penting bagi kita, mari kita perhatikan protokol kesehatan, itu menjadi utama, sehingga tidak ada keraguan, kecemasan, ketakutan bagi kita. Apalagi kalau orang percaya yang sungguh kepada Kristus sebagai sang pemilik hidup ini, maka kemanapun kita pergi dan berada, itu berarti kita adalah dekapan kasih-Nya yang penuh kehangatan. Mari kita dengan persekutuan ini, di perayaan ini, kita sebagai jemaat dari kolom 6,
kita lebih rajin dan tekun untuk beribadah, baik ibadah kolom, dipra, ibadah di gereja, yang Tuhan rayakan setiap minggu, terlebih juga dalam rangka tanggung jawab kita bersama. Kita harus bersyukur bahwa program kita di tahun ini adalah program prioritas cuma satu, penyelesaian gedung gereja, rumah Tuhan. Orang semua telah mengambil bagian dalam kerja bersama ini, dan kita bersyukur bahwa rumah Tuhan ini mengalami perubahan yang sangat signifikan, yang sangat luar biasa. Dan kalau orang mengukur dengan kacamata kita manusia yang penuh kekurangan kelemahan ini, satu hari tidak mungkin kita boleh mengubah rumah Tuhan ini seperti ini. Ini hanya boleh kita alami bersama kalau kita percaya bahwa Tuhan yang adalah pemilik kehidupan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Jadi kebersamaan ini janganlah berlalu, bahwa sesungguhnya sementara ini kita akan memacu terus kebersamaan ini dalam rangka tugas panggilan kita. Nah, itulah sebabnya semua pihak, anggota jemaat khusus di Kolom 6 ini yang boleh mengambil bagian dalam berpartisipasi dalam rangka membangun. Tidak mengapa kalau saya mengatakan ada mengucapkan terima kasih segala jerih juang kita, pengorbanan kita, dedikasi pemberian diri kita dalam rangka kebersamaan. Jadi biar kita menghadapi Natal ini dengan kesederhanaan, dan itu yang dituntut bagi orang, tidak berlebihan, bukan berarti juga tidak berlebihan dalam bilang apa saja jadi tidak. Bagaimanapun kita harus mempersiapkan makan bersama sebagai keluarga, itu penting sekali, karena di sanalah kita akan bercakap-cakap tentang kehidupan kita sebagai keluarga Kristen yang senantiasa hidup membangun persatuan yang utuh sebagai keluarga. Dan untuk itu, di tengah peristiwa yang sangat bersyukur di perayaan Natal ini, mari kita semua sebagai keluarga jemaat dari Kolom 6 ada tugas tanggung jawab kita ke depan 5 tahun yang akan datang. Kita akan mampu untuk menciptakan kebersamaan ini sebagai bagian tanggung jawab kita sebagai keluarga jemaat yang ada di Kolom 6. Mari kita akan topang saudara-saudara kita yang telah dipilih, bukan hanya sekedar dipilih, tapi kita taat juga mendengar pengajaran-pengajaran firman yang mereka sampaikan, karena mereka telah menyiapkan diri mereka untuk melayani, terlebih melayani kita. Jadi ini yang boleh saya katakan, boleh saya sampaikan dalam acara ini, dan biarlah kita Natal pada malam ini memberikan makna tersendiri, karena nuansa pada malam ini lain daripada yang lain. Luar biasa jemaat Kolom 6, begitu kompak, solid, eksis dalam pelayanan, dan terbukti sampai mengakhiri tahun ini orang ada seperti ini. Kita bilang kalau kolom seperti ini, nah, kita main. Berarti dia itu dalam bikin sebuah. Saya percaya juga ke depan kita akan hadir. Makanya motivasi sebagai Persus yang baru terpilih ini untuk